أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengabarkan tentang sebuah berita yang sedang viral, yaitu penganiayaan terhadap seorang pemuda yang bernama David yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio. Siapa itu Mario Dandi Satrio? Saya rasa teman-teman sudah sangat tahu ya, dan sudah mengikuti perkembangan berita tersebut. Dia adalah seorang anak dari pegawai negeri bagian Kementerian Keuangan. Ya, saya nggak akan sebut terlalu panjang, dan ya apa yang sudah dia lakukan, saya rasa teman-teman sudah tahu ya, di mana ini terjadi karena pacarnya, Agnes Gracia Haryanto, melaporkan bahwa dirinya sudah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh David, sehingga membuat Mario marah dan ingin menghajar David ya. Dan tentang kejadian tersebut dan apa kaitannya dengan dunia debat lintas agama sudah saya sampaikan di channel HMC. Bagi teman-teman yang belum nonton, silakan ditonton dulu di channel HMC. Barusan saya post beberapa jam yang lalu. Ya, jadi di situ saya jelaskan dengan gamblang ya apa kaitannya dengan dunia debat. Oke, di sini saya mau jelaskan juga satu informasi yang luar biasa. Ya, teman-teman harus tahu juga. Ya, kita tahu bahwa Agnes Gracia ini beragama Kristen. Mario Dandi, kuat dugaan juga beragama Kristen ya, kuat dugaan. Terus bagaimana dengan David? David ini rupanya adalah seorang mualaf. Ya, di mana ayahnya yaitu Jonathan Latumahina menjadi salah satu petinggi di GP Ansor. Jadi saya bacakan dulu ya. Kasus penganiayaan terhadap David, anak petinggi PP GP Ansor, terus bergulir. Kasus ini pun menuai banyak komentar dari para netizen. Banyak yang mempertanyakan sosok ayah David yang saat ini masih koma di rumah sakit akibat penganiayaan tersebut. Lalu seperti apa sebenarnya sosok ayah David yang bernama Jonathan Latumahina tersebut? Sepintas, terlihat Jonathan Latumahina adalah sosok yang seram. Tubuhnya dipenuhi tato mulai dari tangan hingga leher. Belakangan diketahui kalau Jonathan merupakan tim cyber PP GP Ansor. Ya, Jonathan dan David memang telah mualaf atau masuk Islam. Ia kemudian bergabung dengan DPP GP Ansor. GP Ansor adalah salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama atau NU yang bergerak di bidang kepemudaan dan juga kemasyarakatan. Di NU, inilah Jonathan pun jadi salah satu tokoh ternama. Karena jadi anggota GP Ansor, Jonathan secara otomatis berada di bawah komando Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Penampilan Jonathan ini pastilah jadi sorotan karena memiliki badan yang penuh dengan tato, seperti di leher dan juga tangannya. Jonathan sendiri nampaknya begitu aktif di medsos. Lewat akun Twitternya, Six Sucks, ia pun sering unggah foto dirinya bersama sang anak. Ia juga seringkali aktif komentari berbagai isu di sosial media. Di akun Facebooknya sendiri, Jonathan ini nampaknya baru menikah pada 11 Februari lalu. Kisah mualaf Jonathan dan anaknya, dilansir tribunjateng.com, ada kisah bagaimana Jonathan ini jadi mualaf yang kemudian diikuti oleh sang anak. David sendiri sebelumnya memutuskan mualaf pada tahun 2019 lalu. Hal ini bisa dilihat lewat unggahan
dari akun Facebook Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Pada unggahannya ini, Menteri Agama Yakut unggah foto David kala akan masuk ke pondok pesantren Inggris Asalam Gunung Gelis, Bogor. Ia pun menuliskan kalau David memutuskan jadi mualaf mengikuti ayahnya, Jonathan, yang sudah jadi seorang Muslim beberapa tahun sebelumnya. Di kesempatan ini, David pun nampak di antara sang ayah untuk mondok. Sahabatku Jonathan Latumahina, yang beberapa tahun lalu memutuskan menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad, hari ini mengantarkan jagoannya, David, yang Ramadan lalu menyusul bapaknya menjadi mualaf. Mondok di Pondok Pesantren Inggris Asalam, Gunung Gelis, Bogor. Mohon para sahabat berkenan mendoakan anak dan bapaknya ini berkah dan barokah hidupnya, manfaat dunia, dan selalu mencintai tanah tumpah darahnya. Tulis Menteri Agama Yakut. Jadi teman-teman bisa lihat ya, dan mungkin saya lampirkan saja. Jadi bapaknya dan juga anaknya ini memutuskan mualaf ya beberapa tahun yang lalu, dan ini juga sudah diunggah ya di akun Facebook serta Instagram dari Menteri Agama Gus Yakut. Ini adalah video saat anaknya, yaitu David ya, beberapa tahun yang lalu masih kecil, masih bocah saat itu, memutuskan mualaf. Ya, teman-teman bisa lihat ini prosesi syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, tadi teman-teman sudah lihat ya, itu adalah prosesi syahadat David ya, yang diunggah oleh Menteri Agama Yakut. Jadi memang ayah dan anak ini dua-duanya adalah mualaf. Duluan bapaknya, baru anaknya yang mengikuti jejak ayahnya. Terus ya untuk memperkuat ilmu agamanya, David juga memutuskan mondok ya. Dia mondok di Pondok Pesantren Inggris Asalam Gunung Gelis, Bogor. Nah, jadi itulah kisah hidup dari David dan juga bapaknya ya. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya juga gitu kan, ini namanya kok nama yang bukan ini, bukan istilahnya nggak Islam gitu kan? Karena namanya itu kan ada apa? Ada kris-krisnya gitu kan? Ya kalau orang biasanya ada kris-kris itu identik dengan agama Kristen gitu kan? Kristalino David Ozora gitu. Ya, ini mirip Subasa Ozora juga ya. Tapi nggak ada hubungannya antara David Ozora dan Subasa Ozora. Oke, itu intermezzo aja. Jadi ayah dan anak ini dua-duanya adalah mualaf, dan ya kita tahu bahwa secara hubungan Menteri Agama Yakut itu cukup dekat dengan ayahnya karena memang ayahnya ya itu merupakan anggota yang ada di organisasi yang dipimpin oleh Menteri Agama Yakut. Ya, karena kita tahu ketua umum dari GP Ansor saat ini adalah Yakut. Ya, jadi Menteri Agama itu adalah ketua di sana, sedangkan Jonathan Latumahina itu adalah salah satu petinggi
ya adalah salah satu petinggi di GP Ansor. Nah, jadi di sini cukup jelas ya, saya rasa informasinya bahwa dua orang ini adalah mualaf. Ya, dan ya kembali lagi, kalau kita melihat kasus ini, kita sangat sedih. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu tega, udah menganiaya, malah direkam lagi gitu. Udah jelas-jelas kalau kita lihat video rekamannya, David itu udah nggak berdaya. Udah tergeletak di tanah gitu. Tetap saja masih disiksa, masih dipukulin, masih ditendang kepalanya. Ya. Orang sudah tergeletak ditendang lagi kepala. Saya sampai bingung gitu. Ini apa nggak mikir dia? Ya, apa nggak mikir kalau sampai David ini meninggal bagaimana gitu? Jadi saat Mario melihat bahwa David itu udah tergeletak, masa dia nggak ada kayak rasa kasihan gitu kan? Liatin orang udah tergeletak. Bukannya dicek dulu ini ada apa-apa apa tidak gitu. Orang kalau berantem pun, kalau sampai musuhnya sudah tergeletak, biasanya ya sudah gitu, udah selesai. Ini orang sudah tergeletak pun masih disiksa. Kelewatan sekali. Dan dari awal pun ini bukan apa ya, sesuatu yang nggak benar gitu. Anda mukuli anak yang lebih kecil dari Anda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Anda menganiaya orang tanpa tahu duduk persoalan. Hanya berdasarkan laporan dari Agnes yang notabene ya, itu punya reputasi jago playing victim. Seperti polemikus-polemikus pada umumnya. Ya, karena mungkin dia memang berbakat atau berpotensi akan jadi polemikus di masa depan, seperti polemikus-polemikus senior lainnya, seperti Sofiatul, Pikana, dan lain-lain. Jadi, saya nggak ngerti gitu. Kok ada ya orang sebegitu teganya? Udah itu dengan bangganya direkam pula. Direkam terus dibagikan ke teman-temannya. Dari dibagikan ke teman, itulah bisa beredar di medsos kan, sampai jadi viral. Lantaran ya, dia membanggakan gitu, berhasil memukul jatuh orang lain, terus dia banggakan. Nah, inilah saya bilang kadang-kadang moralitas kita ini sedang berada di titik rendah ya. Dan saya setuju bahwa Indonesia ini benar-benar harus melakukan revolusi mental, ya, revolusi mental dan juga adab. Karena kita sering melihat orang sekarang senang membanggakan sesuatu yang nggak benar. Contoh, ada orang baru merampok, dia banggakan bahwa dia berhasil beli iPhone terbaru, berhasil beli kendaraan terbaru dari hasil ngerampok. Baru berhasil menganiaya orang, dia post, berhasil membuat jatuh David. Dia banggakan itu. Ada orang juga baru selingkuh. Istilahnya dia merasa, wah saya disukai oleh banyak wanita. Ada punya 2-3 pacar. Dia post, dia banggakan bahwa dia punya banyak pacar. Terus kita juga bisa lihat ya, kalau di luar, ya, mungkin ini karena Indonesia terlalu gampang mengadopsi cara hidup orang-orang yang nggak jelas gitu. Kalau di luar kalian bisa lihat juga, ada orang bangga gitu, pernah tidur dengan ratusan perempuan. Ya, kalian sering lihat itu di berita-berita bintang-bintang ya, aktor-aktor di luar itu mereka bangga, pernah meniduri 100 wanita, pernah menggilir berapa wanita dalam satu malam. Dia merasa, wah, dia maco, dia hebat. Nah, inilah saya bilang orang aneh sekarang, sangat aneh. Ya, saya ambil contoh nggak usah jauh-jauh, teman saya, dia membanggakan bahwa dia punya simpanan sampai 2. Saya sampai, wow, apa yang seperti itu sesuatu yang membanggakan, sehingga diungkapkan. Saya bingung gitu ya. Bukankah kitanya harusnya bangga gitu, kalau kita mendapatkan prestasi, misalnya baru menang, ya, menang lomba gitu, baru membanggakan Indonesia. Itu kita bisa post, ini enggak, melakukan hal-hal yang nggak benar malah dibanggakan. Bangga baru menyiksa orang. Bangga kaya raya dari hasil menipu dan korupsi. Apa-apaan ini? Kita sering melihat ya, orang membanggakan harta kekayaan, dan entah kenapa kita itu banyak yang terlena dan senang gitu melihat orang yang pamer kekayaan. Kalian bisa lihat, sekarang semua orang ajang memamerkan kekayaannya. Saya nggak ngerti gitu, dunia ini mau jadi dunia seperti apa? Bukan berlomba-lomba membantu orang. Kalau Anda memamerkan, Anda banyak bantu orang, itu nggak masalah. Malah itu bagus saya rasa. Memotivasi orang lain untuk melakukan yang sama gitu. Kalau pamer kekayaan, apa yang dibanggakan?
hanya memotivasi orang lain supaya ikutan pamer. Dan kita bisa lihat sekarang semua orang pamer. Apapun dipamerkan. Ya, apapun dipamerkan, bayangkan gitu. Tapi kalau yang namanya bantu orang, nggak laku kawan-kawan. Ya. Jujur saya prihatin, cukup prihatin gitu. Orang-orang yang bantu saudara-saudara di luar sana itu nggak mendapat tempat di masyarakat sekarang. Entah kenapa gitu. Banyak kita lihat ya, orang-orang yang bergerak, yang membantu membersihkan got, membantu saudara-saudara kita di pedalaman, menjadi guru di daerah pedalaman, jadi dokter di daerah pedalaman. Itu seperti nggak mendapatkan tempat. Paling yang kenal berapa orang. Pemberitaan media juga untuk mereka kecil. Tetapi kalau ada artis baru beli pesawat ya, baru bangun apa gitu, rumah mewah baru siap, itu luar biasa. Karena kenapa? Karena kita, masyarakatnya yang heboh juga gitu, senang menonton yang gituan. Itulah saya kadang-kadang, aduh, sedih gitu. Bukankah harusnya yang kita dukung tuh orang-orang yang bisa jadi pahlawan-pahlawan, yang membantu orang lain? Ini enggak yang ditularkan yang gituan, tapi ya sudahlah. Ya. Saya jujur agak ini ya, agak sedih gitu. Ya. Agak sedih. Contoh misalnya, kita buat kegiatan Jumat Berkah bantu orang. Nggak ada yang antusias gitu. Nggak ada yang antusias. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang bersifat dunia, wah cepat semua orang. Tapi ya sudah. Ya, ini sebagai reminder aja bahwa memang ada yang nggak beres dengan moral kita saat ini. Ya, di tengah masyarakat ini ada yang nggak beres. Kenapa seorang Mario dan juga Agnes bisa post video itu dengan bangga? Karena mereka merasa mereka di atas si David. Mereka bisa membuat si David ini tergeletak di tanah. Menjadi kebanggaan bagi mereka. Nah, ini kan satu masalah gitu. Otak mereka ini udah nggak benar gitu. Bangga dengan perbuatan yang nggak beres. Nah, jadi kembali ya, kalau saya cuma memberitahukan apa yang terjadi, jadi dua orang ini memang adalah mualaf, ya. Anda bisa cek di beritanya bahwa Jonathan ya, ayah dari David itu udah duluan mualaf, baru disusul oleh anaknya. Terus di sini saya mau mengajarkan satu lagi, ya, mau menyampaikan satu hal lagi yang saya rasa teman-teman benar-benar harus garis bawahi. Ya, benar-benar teman-teman harus sangat perhatikan. Apa itu? Bagaimana kebesaran hati dari ayahnya. Ini saya bacakan saja beritanya. Ya, teman-teman bisa baca ya ini ya. Jadi ini tanggapan dari ayahnya terhadap pengeroyokan terhadap putranya ya. Jonathan Latumahina, ayah Kristalino David Ozora alias David, menyampaikan pernyataan yang sembilu yang telah menimpa putranya. Apalagi saat ini kondisi putranya, Kristalino David Ozora alias David sudah membaik. Walau demikian, ia belum siuman dari pembaringan di rumah sakit. Usai kena kroyok dan dianiaya Mario Dandi Satrio, putra dari bekas anak buah Sri Mulyani yang bernama Rafael Alun Trisambodo beberapa waktu lalu. Kasus ini pun sedang dalam proses penyelidikan maupun dalam penanganan Polres Metro Jakarta Selatan. Bapak Kristalino David Ozora bernama Jonathan Latumahina menyampaikan bahwa ia telah memaafkan pelaku pengeroyok dan penganiaya David. Katanya, keluarga Mario Satrio telah datang ke rumah mereka dan menyampaikan permintaan maaf. Jonathan Latumahina juga sudah beri maaf, walau sedikit berat untuk mengutarakan hal itu. Ya, jadi jelas ya. Tapi dari balik kata maaf itu, rupanya Jonathan selalu ingat dengan karakter David yang pemaaf. Keluarga pelaku semalam datang minta maaf, saya maafkan. Saya hanya meniru anak saya yang sangat pemaaf, ungkap Jonathan Latumahina, lansiran serang.suara.com dari akun Twitter Siksak ya, Minggu. Meski demikian, keluarga David telah menempuh jalur hukum atas aksi dari anak pejabat pajak yang kini telah dipecat dari jabatannya. Apalagi korban benar-benar terbaring dan luka parah, sehingga keluarga David telah meminta keadilan atas apa yang anak mereka derita dari perbuatan keji itu. Ya, jadi cukup clear ya, bahwa secara manusia, ya bapaknya yaitu Jonathan Latumahina sudah memaafkan apa yang dilakukan oleh Mario tersebut. Ya ini satu hal yang baik dan saya harap benar-benar dimaafkan ya secara manusia. Tapi kalau hukum itu kan jalan sendiri.
teman-teman semua, sekarang saya berada di ruang tunggu ICU Rumah Sakit Mayapada, mau nengok David, Ananda David, anak soleh, anak kuat yang sekarang masih terbaring lemah di ruang ICU, belum sadar, masih koma. Dan ini saya juga bareng dan menemani Jo dan Amel ya. Kita masih menunggu keajaiban dan mukjizat dari Allah supaya David kuat dan bisa segera sadar kembali, sembuh kembali. Gimana Jo? Mau doanya supaya David diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Mudah-mudahan kita bisa segera melalui tahap kritis ini. Doanya ya. Kasus hukumnya gimana Jo? Sekarang ditangani siapa? LB Ansor. Ansor ya. Iya. Orang tuanya udah datang ke sini minta maaf ke kamu. Iya, kemarin hari Selasa dan semalam. Tapi ya saya sampaikan sama kita nggak butuh bantuan dia, karena kita akan sembuhkan David sendiri. Dan ya, kalau masih ada urusan lainnya nanti di pengadilan aja. Kita kawal terus ya kasusnya supaya pelakunya dihukum seberat-beratnya, dan kita berdoa David secepatnya sembuh. Amin. Terima kasih. Ya, jadi teman-teman sudah dengar ya, ini bukan dari saya, langsung dari berita. Ya, silakan Anda cek sendiri dan saya lampirkan videonya sebagai penunjang. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat perhatiannya teman-teman. Ya, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.